Selamat pagi teman-temannya Felin. Maaf ya teman-teman, aku itu tidak bisa langsung buat intro dengan muka aku seperti biasanya, layaknya vlog-vlog gitu. Karena memang aku itu lagi sakit mata. Setelah operasi, mata aku ini suka banget bengkak, aku nggak tahu kenapa. Bukan hanya bengkak, sebenarnya bola matanya itu juga agak merah-merah sedikit. Takutnya jelek di kamera, jadi aku tidak memakai intro ala-ala ngevlog gitu ya teman-teman, mohon maaf ya. Hari ini itu sebenarnya hari yang lumayan hektik karena Ama membuat 2 jenis kue dan aku juga harus bikin puding untuk adik aku. Kemarin adik aku tuh sempat request untuk dibikinkan makanan karena temannya datang ke rumah. Jadi aku mau bikin puding yang nanti lumayan gampang dan hari ini Ama juga jualan. Hari ini Ama jualan roti goreng dan di akhir video Ama harus bikin kue yang mungkin tidak pernah ya aku kontenkan sebelumnya. Kalau aku lupa mohon maaf, tapi sepertinya nggak pernah aku kontenkan. Nanti akan aku bikin di akhir video pesanan orang untuk acara duka bersama. Oke, sebenarnya hari ini ada hal yang harus aku bicarakan teman-teman. Kemarin waktu aku pergi ke acara pernikahan, aku itu mendapatkan pertanyaan yang sama ditanyakan oleh jutaan umat di muka bumi ini. Kalau kita anak muda ketemu ibu-ibu, kalian bisa tebak nggak pertanyaannya apa? Yap, kapan nikah gitu. Kapan nikah? Kok nggak nikah-nikah? Cari pacar dulu lah Felin. Atau enggak kayak nanti nikahnya telat loh, nanti sulit dapet jodoh di kemudian hari. Karena cewek itu sulit banget dapet jodohnya kalau sudah tua. Teman-teman, sebenarnya pikiran tersebut, kata-kata tersebut, tahun-tahun kemarin aku tuh cuma kayak anggap saja angin lalu. Tapi tahun ini karena semakin bertambahnya usia, aku lumayan mikir jadinya. Sebenarnya purpose hidup itu seperti apa? Jujur, aku itu dikelilingi sama teman-teman perempuan yang kalau menikah itu ingin menikah cepat. Target umur 24-25 itu sudah harus menikah. Dan aku sekarang lagi di umur-umur segitu, aku belum dapat pacar bahkan. Tapi aku ngomong gini bukan karena aku ingin dapat jodoh online, bukan saya. Kita ngomong-ngomong aja di sini, kita curhat, kita bertukar pikiran. Menurut aku ya teman-teman, tidak semua orang jalan hidupnya, apalagi perempuan, itu ingin menjadi ibu rumah tangga. Aku ngomong bukan karena aku ingin tidak menikah, tidak ya. Tapi ada perempuan yang memang mengutamakan karir, mengutamakan pendidikan, atau mengutamakan hal yang lainnya. Mungkin traveling dulu, sendiri dulu, dan segala macam. Aku tuh dikelilingi teman-teman, seperti yang aku bilang, teman-teman aku itu kebanyakan adalah orang yang pengen banget cepat menikah. Dengan alasan, kalau misalnya aku menikah, semua masalah hidup aku tuh selesai. Aku gak perlu kerja, cuma perlu jagain suami di rumah, cuma perlu bersih-bersih, masak di rumah. Gak usah mikir tentang apapun, pokoknya nikah aja. Jujur, itu adalah pemikiran yang salah. Karena pernikahan itu bukan solusi jalan keluar, apalagi escape room untuk kalian. Alias bukan menjadi tempat untuk kalian itu pelarian gitu. Banyak perempuan yang memang mensalahartikan menikah itu sebagai biar aku gak usah kerja lagi, aku ingin sekali dirawat. Tapi nyatanya menikah itu sangat sulit. Kenapa? Karena menyatukan dua pikiran dalam satu rumah tangga itu sulitnya minta ampun. Dan kenapa sih kayak setiap kali ada perempuan yang memang sudah mencapai umur-umur 24, 25, 26 dan belum menikah selalu dikait-kaitkan dengan nanti kamu susah dapat jodoh, kamu sulit dapat jodoh, nanti kamu jadi perawan tua loh, nanti kamu itu hanya untuk mainan laki-laki terakhir dan sebagainya. Teman-teman, itu mempersempit pikiran bahwa perempuan itu tidak bisa melakukan segalanya.
Kalau cowok bisa menikah telat, kenapa ada stereotip yang bilang kalau perempuan tidak bisa menikah telat gitu? Terbukti ya teman-teman, banyak artis Indonesia pun yang menikah di umur 30-an. Banyak artis Korea perempuan menikah di umur 40 tahun masih bisa punya anak, ditambah lagi mereka sehat jasmani dan rohani, bisa mengurus keluarga. Tidak selamanya menikah tua itu adalah hal yang tidak umum. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi struggling atau lagi mencari jodoh di umur yang mungkin sudah tidak muda lagi, jangan khawatir gitu. Tidak semua orang mengutamakan untuk membangun keluarga di awal. Aku pribadi tidak mengutamakan membangun keluarga. Aku lebih memikirkan karir, YouTube, ceritanya Felin. Hai, kita ada di YouTube. Aku tuh lebih mikirin kalian, mikirin jenjang karir. Habis ini aku ada bisnis, aku harus mengelola perusahaan dan segala macamnya. Dan menurut aku, untuk sekarang, untuk memikirkan percintaan, pernikahan, itu capek loh teman-teman. Kalian pikir pacaran itu gak capek? Nikah kalian pikir gak capek? Pacaran aja bisa nangis-nangisan, bisa banyak sekali ribut kanan kiri, hampir setiap minggu ribut, apalagi pernikahan. Jadi untuk kamu dan aku tidak perlu khawatir tentang jodoh, termasuk cowok juga ya, nggak perlu khawatir tentang jodoh. Bahagia-bahagia dulu sendiri, child free, gak memikirkan pasangan, bahagia dulu aja di posisi seperti ini, improve karir, improve kesehatan, olahraga yang banyak, menjaga kesehatan, itu mah udah goal yang paling sempurna. Sebelum kita mengurus orang lain, kita harus bisa mengurus, merawat, dan memperbaiki diri kita sendiri dulu gitu ya. Oke. Sekarang aku mau bikin puding gula merah. Ini adalah puding yang bisa dibilang terlalu gampang dibikinnya, dan tinggal satu wadah aja masuk-masuk 10 menit satset jadi. Pertama, di dalam wadah kita larutkan 225 gram gula merah bersama dengan 1 liter 50 ml air. Lalu kita masukkan 1,5 bungkus agar-agar, ditambah 1 sendok teh garam, 3 santan kara ukuran 65 ml ya. Lanjut, kita masukkan yang paling terakhir adalah susu kental manis 2 saset atau sekitar 60 gram atau 60 ml ya. Ini kita tinggal aduk-aduk aja teman-teman sampai dia itu mendidih. Gini doang loh hasilnya. Dan mungkin kalian pikir apa spesialnya dari puding ini Kak Felin? Spesialnya adalah ketika kalau kalian bikin puding ini, rasa dan penampilannya seperti kalian itu effort banget. Terakhir ya teman-teman, sebelum dimasukkan ke dalam loyang, ini aku saring terlebih dahulu supaya nanti sisa-sisa kotoran di gula merah itu nanti tidak masuk ke dalam pudingnya. Seperti yang aku bilang, puding ini akan terlihat seperti kalian effort banget bikin puding. Kok bisa? Oke, sekarang kita biarkan dulu di suhu ruangan kurang lebih ya 30-1 jam sampai kalian ngelihat kalau layernya terbagi dua seperti ini. Kalau layernya sudah terbagi dua dan juga sudah tidak panas, boleh deh dimasukkan ke dalam kulkas dan kita chill sampai dia dingin. Kalau sudah dingin jadinya seperti ini, gampang sekali dikeluarkannya ya teman-teman. Tinggal dipong-pang aja, langsung keluar seperti ini. Nah, itu aku bilang hasilnya kayak lagi effort. Warnanya bisa 2 begitu. Dan per layernya lengket satu sama yang lainnya. Yang terpenting mudah, 10 menit jadi, bisa untuk acara atau buat hantaran yang satset. Yuk kita dengar apa katanya Ama ketika dia nyobain bolu bikinan aku. Ini dari penampilannya aja udah kelihatan menarik dan enak. Coba kita punya puding gula merah nih. Hai. Oh, ini ambil yang baru nih. Nih. Tuh. Kung besar juga fotonya lagi nih. Kenapa gula? Kurang manis? Tidak banyak di gula merah. Jangan pakai gula merah itu kalau bikin begini. Udah enak.
Mesti pakai gula merah mangrai. Kita pakai gula merah bulat tadi ya. Gula, berarti gula merah kan bagaimana deh? Hmm. Rasanya bagaimana deh gula matang kayak gula tari dia. Tapi pas toh lembut dia toh. Cuma salah gula merahnya doang. Tapi selebihnya baik. Ini mau ditaruh buat adik-adik aku makan. Nah, adik-adik aku suka makan puding-puding gini. Karena di sini panas. Jadi bikin puding kayak gini. Ini enak sih. Cuma menurut Ama gulanya salah. Harusnya pakai yang gula merah manggarai itu yang blok gitu loh teman-teman, yang bentuknya kayak batu bata, yang warnanya kayak batu bata juga. Oke, sebelum kalian mikir, Kak Velin katanya kok nggak enak, tapi Kak Velin bilang pudingnya enak. Teman-teman, memang gula merah di tempat kita itu berbeda. Kalau aku pakai gula merah, yang tadi aku pakai untuk puding itu adalah gula merah yang lingkaran. Dan memang rasanya agak asem. Kalau di tempat kita, namanya juga desa ya teman-teman. Di sini gula merah yang bagus itu sebenarnya gula merah balok. Tapi gula merah balok itu tidak bisa aku pakai. Alasannya karena gula merah balok itu sangat-sangat kotor. Tidak bisa tersaring semua kotorannya. Dan warnanya sangat-sangat gelap. Takutnya nanti layer beningnya tidak terlalu kelihatan. Itu kenapa teman-teman aku nggak pakai gula merah balok. Karena kotor banget. Gula merah balok di sini itu cocok untuk makanan yang legit gitu. Kayak kelepon, wajik, makanan yang legit-legit lainnya. Kayak bolu kukus gula merah biar warnanya tuh makin merah. Nah tapi kalau untuk makanan seperti ini aku tuh lebih senang pakai gula merah yang agak-agak light atau yang warnanya agak muda. Tapi ya itu tadi ya, kita harus mengorbankan rasanya karena rasa gula merah kalau bikinan di sini itu kurang nendang. Oke deh, lanjut seperti yang aku bilang di awal, ama saya juga bikin pesanan 50 buah nih kue kukus. Ini kalian sebutnya apa ya? Kue mangkok atau bolu kukus? Kalau aku sih nyebutnya bolu kukus ya teman-teman. Di sini ama jualnya 4 buah bolu kukus itu 5.000 harganya. Jadi 5.000 dapat 4. Dan bolu kukusnya gede-gede. Bayangin deh, apa kita nggak rugi? Rugi. Cuma nenek saya nggak bisa dibilangin. Takutnya kalau dijual 2.500 itu kemahalan. Dan orang-orang nggak ada yang mau beli. Padahal ya teman-teman, kita itu pakai 12 butir telur. Bayangin aja, untuk telur aja itu kita udah keluar berapa duit. Apa untung? Enggak sebenarnya. Cuma nenek saya mah begitu ya sifatnya. Di sini ya kita pakai rasanya ada blueberry dan juga ada strawberry biar warnanya cantik. Di akhir kalian pasti lihat warnanya cantik banget kayak unicorn. Oke teman-teman, tadi aku kan ngebahas tentang perempuan yang dianggap tabu kalau menikahnya terlambat. Kita balik lagi ya, kita circle back to it. Kita bakal ngobrol lagi tentang itu ya, sedikit aja. Kenapa aku merasa ya teman-teman, kalau dunia ini itu lumayan stereotip, khususnya Indonesia. Mungkin di seluruh belahan dunia lain tidak semuanya begini. Tapi di Indonesia, perempuan menikah di atas umur 24 sampai 25 itu dianggap tabu gitu. Dianggapnya kamu telat menikah. Sedangkan kalau kalian lihat di Amerika, di Singapura, seperti yang aku sudah sebutkan tadi, di Korea Selatan, itu malah menikah cepat itu dianggap tabu. Menikah di bawah umur 30 tahun di negara-negara yang aku sebutkan itu dianggap pernikahan dini. Iya, karena kita harus mengerti bahwa menikah itu berat. Menikah itu tidak segampang yang kita pikirkan. Nah, untuk perempuan-perempuan yang merasa terlambat menikah, jangan khawatir ya teman-teman. Ternyata kebahagiaan itu kalian temukan ketika kalian sendiri. Kenapa ya? Karena ketika kalian sendiri, kalian bisa mengontrol pikiran kalian jauh lebih baik. 1. Kedua, kalian bisa untuk mengerti dan memahami apa sih yang sebenarnya kalian mau. Karena ketika kita bersama pasangan, tidak sedikit waktu kita habiskan bersama pasangan.
Akhirnya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang justru datangnya dari pasangan. Belum lagi kalau misalnya kita ada keinginan-keinginan seperti itu ya, malah dilarang sama pasangan. Jadi tidak ada salahnya kok kalau mengambil waktu sendiri terlebih dulu. Sebelum kita mengurusi orang lain, kita harus mengurusi diri kita sendiri terlebih dahulu. Ama aku sendiri bukan tipe orang yang ingin aku cepat menikah. Jujur, ama aku malah berpikir bahwa lebih baik aku gak cepat menikah. Karena menurut ama aku, menikah itu butuh kedewasaan. Menikah itu gak asal-asalan aja gitu ya, tinggal bareng serumah. Gak segampang itu. Karena miris sekali waktu aku melihat ya di sosial media, melihat komentar orang-orang, apalagi anak-anak muda di bangsa kita ini, umur 17 tahun, itu ingin menikah dengan cepat, ingin sekali menikah di umur 20 tahun, tidak memikirkan mimpi mereka, tidak memikirkan apa yang mereka inginkan di dunia ini, apa yang sebenarnya dia kejar, tidak mau bersekolah yang tinggi, inginnya langsung menikah. Padahal menikah mah gak gampang. Seperti yang sering sekali aku bilang di video ini, menikah itu tidaklah gampang. Ada baiknya sebelum kita menikah, ini untuk perempuan ya, dan juga laki-laki mungkin, kita harus punya pegangan uang sendiri. Karena sering sekali ketika kita menikah, kita itu kalah berpendapat. Karena suami selalu menganggap bahwa dialah yang harus mengatur rumah karena dia kepala keluarga yang mencari nafkah. Padahal istri itu punya kebijakan dan punya suara 50-50 di rumah. 50% di rumah. Meskipun suami adalah kepala rumah tangga, tapi bukan berarti opini istri itu tidak boleh diambil atau dianggap kurang berharga. Nah, itu kenapa untuk perempuan, khususnya untuk kita ya, wajib sekali sebelum menikah punya pegangan. Kalau bisa setelah menikah harus tetap bekerja, supaya kita itu tidak dianggap kurang dari suami perannya di dalam rumah. Kalau syukur-syukur, ini kata nenek saya ya, syukur-syukur kalau kamu dapat suami yang pengertian, suami yang baik, suami yang bisa mengerti kesetaraan. Tapi kalau kamu dapat suami yang tidak bisa dan tidak punya 3 sifat seperti itu, bahaya dong, bahaya sekali. Itu kenapa ya teman-teman? Kita wajib tahu, kita wajib punya yang namanya harga diri. Dan harga diri di dunia ini sayangnya diukur dari uang. Itu kenapa sebelum menikah wajib sekali untuk perempuan punya tabungan. Tidak masalah kalian punya tabungan sesedikit apapun. Tapi ketika kalian nanti punya rumah, kalian nanti beli rumah, ada kontribusi dari istri yang membantu meringankan beban suami. Jadi, kalau nanti ada ribut-ribut, suami tidak punya hak untuk mengusir istri dari rumah. Lalu, kalau begitu, menurut Kak Velin, berapa umur yang tepat untuk menikah? Kalau ini sih, kalian harus tanya ke diri kalian masing-masing, apakah menikah itu salah satu prioritas dalam hidup kalian untuk sekarang? Karena ada loh ibu muda yang umurnya 19 tahun, 22 tahun, yang benar-benar bagus banget mengurus rumah tangga, mempunyai anak dan juga merawat anak dengan sangat baik, dan juga itu tergantung kedewasaan sebenarnya teman-teman. Tapi kalau kalian tanya pendapat saya nih ya, menurut Velin berapa sih umur yang tepat untuk menikah? Kalau aku sih bilangnya umur 27-28 itu adalah umur yang tepat untuk menikah. Alasannya tidak terlalu tua di mana nanti kita masih punya energi untuk bermain dengan anak, dan juga tidak terlalu muda di mana nanti kita akan overwhelm alias kita bakal kewalahan mengurus suami, anak, dan juga mengurus rumah. Itu menurut aku ya teman-teman, itu hanya opini dari aku aja, tidak perlu dijadikan patokan. Jadi kalau kalian tanya, Kak Velin nanti mau nikah umur berapa? Mungkin umur-umur segitu, 27 atau 28. Nah, tapi juga jangan khawatir kalau kalian perempuan-perempuan yang masih sekarang belum menikah, mungkin umur kalian sudah lebih nih dari 27, 28, 29, 30 dan seterusnya. Jangan khawatir, kalian tetap bisa kok ngurus anak dan segala macam.
Tapi dengan usahanya Velin sekarang yang tidak berolahraga, makan juga teratur tapi kadang nggak dijaga, ya Velin sadar diri dong. Maka dari itu nggak mau nikah di atas umur 30 tahun. Jadi tenang aja ya teman-teman, kalau kalian usianya mungkin di atas 30 tahun, terutama perempuan dan juga laki-laki nih, kalau belum menikah, belum punya anak, sebaiknya memang pola hidup sehat harus diterapkan dan juga harus rajin-rajin berolahraga agar badan tetap fit. Jadi nggak encok-encokan gitu ya. Nah biasanya itu adalah kendala perempuan nih. Kalau misalnya punya anaknya di usia tua, takutnya nanti badannya itu suka encok, suka sakit, melahirkan agak sulit. Jadi perbanyak olahraga, minum air, hidup sehat, makan yang teratur gitu ya teman-teman. Nah oke, kita bahas pernikahan ini udah lama banget. Tapi memang ini adalah topik yang menurut aku wajib dibahas, melihat banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang belum memiliki cita-cita yang matang, tidak mengejar pendidikan, tidak mengejar karir, tidak mengejar kebebasan dulu, atau tidak ada cita-cita yang malah adanya cita-citanya untuk menikah karena menganggap pernikahan itu adalah jalan keluar dari segala masalah yang dia punya. Nyatanya, faktanya itu tidak benar. Justru menikah itu bisa jadi adalah sumber dari masalah yang mungkin tidak pernah kalian pikirkan sebelumnya. Itu kenapa banyak sekali orang yang bercerai di era-era sekarang tuh. Orang kalau mau cerai itu gampang banget teman-teman. Mereka tuh nggak pakai mikir, dikit-dikit cerai. Padahal di agama aku itu diajarkan untuk pernikahan sekali seumur hidup sampai maut yang memisahkan. Semoga video ini bisa jadi inspirasi untuk kalian, sehingga kalian juga tidak terlalu memikirkan ya, kalau misalnya ada orang yang nanya kapan menikah dan menghantui kalian tuh. Jangan kalian pikirin terlalu serius, ingat ini hidup kamu bukan hidup mereka, kamu yang menjalani dengan seperti apa yang kamu inginkan. Yaudah teman-teman, terima kasih banyak. Kita tutup hari ini dengan Ama membuat kacang untuk tajupia atau untuk pia kacang. Yaudah, terima kasih banyak yang udah nonton. Besok jangan lupa ya teman-teman, mampir lagi, karena anggap saja rumah sendiri. Bye-bye.